Kalau Hmm. dari temuan SMRC sendiri ya Mas ya, dari beberapa survei gitu kan kadang kalau sekarang nih, Hmm. ini kan masih ada beberapa yang kemudian belum menentukan pilihan gitu Ya. kan. Tapi kemudian ketika sudah mendekati dengan hari pemilihan gitu, Ya. pasti angkanya akan sedikit mengecil gitu kan Ya. Mas. Nah, apakah dari temuan SMRC sendiri dari hasil-hasil survei tersebut bisa kemudian mengubah eh, pilihan secara yang swing voter ya, yang belum Hmm. menentukan pilihan gitu dari hasil survei yang dikemukakan oleh SMRC. Eh, ini yang kamu maksud mengubah itu lembaga surveinya mengubah pilihan atau publik yang Publik mengubah? yang kemudian Oke. Publik yang swing mengubah voters itu. swing voters ini atau Un- undecided voters. undecided Jadi voters. ya memang tentu saja semakin mendekati hari H, biasanya publik itu semakin mantap nih pilihannya gitu. Jadi mereka memilih. Jadi mereka yang sekarang memutuskan untuk tidak memilih itu mungkin banyak sekali alasannya. Karena mungkin belum yakin gitu atau misalnya ya belum kepikiran aja, tapi semakin mendekati pemilu ketika sosialisasi semakin oke gitu ya mereka bisa mantap. Itu bisa. Kemudian soal swing voters itu artinya adalah mereka yang bisa mengubah pilihan. Jadi bisa pindah sekarang milih Prabowo, besok milih Anies, kemudian milih Ganjar atau pindah ke yang lain atau partai-partai politik. Itu kita kalau khusus untuk partai politik kita minggu lalu sebenarnya ada rilis hasil survei, hasil beberapa kali survei. Kita melihat swing voters pada partai politik itu cukup besar. Untuk partai politik itu sekitar 39, sekian persen atau sekitar 40% lah. Itu publik pemilih Indonesia itu tidak tetap pilihannya soal partai, mereka bisa pindah. Dan itu di hari H bisa ya misalnya ada sejumlah partai sekarang yang perolehan suaranya masih di bawah itu bisa memungkinkan mereka jadi naik gitu melampaui ambang batas parlemen karena ada swing voter sekitar 40% itu yang bisa kalau partai ini bekerja dengan baik gitu ya meyakinkan mereka bisa ke situ gitu. Jadi ada pemilih kita yang memang sekarang ini masih bisa loncat sana loncat sini gitu dan ini bisa menjadi tantangan ya buat partai-partai mapan yang sudah besar suaranya. Ini tantangan. Boleh jadi suara mereka tidak seperti itu pas pemilu nanti karena bisa pindah. Buat partai yang mungkin masih kecil, ya ini peluang sebenarnya. Itu artinya mereka bisa membesarkan suara. Jadi soal swing voters maupun undecided voters itu ya memang begitu bisa mengubah komposisi. Tapi kalau soal pemilihan presiden, saya kira sekarang ini sudah semakin mengerucut ke 3 nama sebenarnya di dalam 2 tahun terakhir itu selalu komposisinya begitu ada 3 nama yang selalu di atas sudah tidak muncul alternatif calon-calon yang lain.